hasil kerajinan tangan dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar menjadi berbagai macam wadah atau benda seperti pot, mangkuk, atau vas. Proses pembuatan gerabah melibatkan pemodelan tanah liat dengan tangan atau menggunakan roda berputar. Kemudian, benda yang terbentuk dikeringkan dan dibakar pada suhu tinggi untuk menghasilkan kekerasan dan keawetan yang lebih baik. Gerabah telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia telah memproduksi gerabah untuk berbagai kegunaan seperti peralatan makan, wadah penyimpanan, alat masak, dan juga sebagai barang hias atau seni dekoratif. Kekhasan gerabah tergantung pada teknik pembentukannya, corak, atau pola yang diaplikasikan, serta seni dan tradisi lokal dari daerah pengrajinnya. Nah teman-teman, narasumber kita kali ini bernama Bapak Rahmat Rizaldi yang kebetulan juga merupakan alumni Universitas Airlangga. Beliau merupakan owner usaha gerabah yang berlokasi di Pasar Harjo, Bulak Rukem, Surabaya. Beliau memulai usaha gerabah dengan penjualan secara online sejak tahun 2022. Pak Rahmat kemudian membuka toko offline yang berlokasi di Pasar Harjo, Bulak Rukem, Surabaya pada awal tahun 2024. Awal mula tujuannya adalah untuk merawat tradisi dan melestarikan warisan budaya yaitu gerabah. Serta harapan keberadaan gerabah ini tetap eksis supaya teman-teman dari generasi Z tetap mengetahui tentang adanya gerabah, terutama yang masih menggunakan teknik tradisional. Lalu gimana sih dampak pada ekonomi lokal? Pak Rahmat mengatakan bahwa hal ini belum signifikan, namun tetap saja biasanya hanya digunakan untuk perkakas rumah tangga dan membutuhkan untuk menunjang mereka yang berkecimpung di dunia kuliner. Kalian penasaran nggak apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh para pengrajin gerabah? Menurut penjelasan Pak Rahmat sendiri, pelaku industri gerabah ini kesulitan untuk mencari lokasi bahan dasar, yaitu tanah liat, yang memiliki kualitas dan standar yang sesuai. Beruntungnya nih, kita tinggal di Indonesia yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah di beberapa wilayah. Yang selanjutnya adalah sedikitnya pengrajin. Semakin hari terdapat semakin sedikit pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah sendiri kebanyakan adalah orang yang sudah berumur. Jarang sekali kan kita lihat anak muda yang tertarik akan gerabah, seiring mereka yang mulai melupakannya karena perkembangan zaman yang pesat. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatannya masih handmade. Proses pembuatannya kebanyakan masih manual atau handmade tanpa menggunakan bantuan mesin yang besar dan berat. Bayang banget gak sih guys, capeknya membuat gerabah sekeren itu dengan menggunakan metode manual yaitu tangan dan kaki. Tapi keuntungannya adalah kalian bisa custom berbagai macam produk dan bentuk karena mayoritas masih dibuat secara handmade. Keren banget gak sih teman-teman? Lalu, apakah pembuatan gerabah saat ini masih mempertahankan keterampilan tradisional? Jawabannya, tidak juga. Jadi ada beberapa produk gerabah yang memang dibuat dengan bantuan mesin. Tapi biasanya itu hanya untuk produksi massal yang memerlukan kuantitas besar. Seiring perkembangan waktu, tentunya alat yang digunakan semakin improve dong. Hal ini diperlukan untuk menciptakan inovasi produk agar dapat memenuhi permintaan pasar. Eits, tapi jangan salah. Meskipun dibuat dengan mesin, tentunya nggak akan mengurangi kualitas produknya dong. Karena bahan dasar yang dipakai selalu berkualitas ya teman-teman. Jadi tenang aja, kalian bisa kok custom sesuai apa yang kalian mau dan apa yang kalian pengen. Karena selain nilai estetika, ada juga nilai budaya yang bisa kalian dapat guys. Dengan menggunakan produk gerabah, kalian sudah membantu merawat serta melestarikan tanpa mengurangi nilai yang terkandung di dalam gerabah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran gerabah yang menyusut. Pada saat proses pembentukan, ternyata terdapat penyusutan ukuran hingga yang tidak dapat ditentukan. Sehingga ketika membentuk gerabah, para pengrajin harus membuat dengan melebihi dari ukuran yang sebenarnya supaya mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi syarat untuk menjadi pengrajin gerabah adalah harus teliti teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pengiriman.
Seperti yang kita semua tahu nih, kalau gerabah itu kan terbuat dari tanah liat. Jadi, itu berarti gerabah sangat rentan dengan benturan yang bisa membuatnya menjadi mudah pecah. Oleh karena itu, ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh mereka para produsen gerabah, di mana mereka harus berupaya untuk melindungi gerabah itu sendiri ketika akan dikirim keluar kota dan bahkan bisa ekspor ke luar negeri loh. Wah, keren banget produk gerabah kita ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih, kalau pemerintah juga udah ikut membantu melestarikan gerabah loh, yaitu dengan cara menerbitkan hak cipta dan membuat event tentang gerabah se-Jawa Timur untuk mempromosikan gerabah kita agar semakin terkenal di kancah internasional. Oh iya, Indonesia juga ada banyak banget desa yang mayoritas warganya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Hal ini tentunya membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang dengan menjadikan desa mereka sebagai desa wisata gerabah, di mana para pengunjung bisa datang untuk melihat dan membuat gerabah sendiri. Keren banget ya teman-teman, semoga gerabah kita semakin banyak dikenal ya. Minat pasar terhadap produk gerabah saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama karena banyaknya konsumen yang mencari barang-barang yang unik, berkelanjutan dan memiliki nilai seni, serta kultural yang tinggi. Hal ini didorong oleh kesenian dan kecantikan. Para konsumen sangat menghargai keindahan dan keunikan produk gerabah yang dibuat secara handmade. Setiap potongan gerabah seringkali memiliki karakteristik unik yang menarik perhatian penggemar seni dan dekorasi. Yang selanjutnya adalah keterlibatan budaya. Gerabah tidak hanya dipandang sebagai produk, tapi juga sebagai bagian dari warisan budaya suatu daerah. Ini sangat menarik bagi mereka yang tertarik dengan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal. Yang selanjutnya adalah keberlanjutan. Bahan baku utama gerabah adalah tanah liat yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis. Konsumen yang peduli terhadap lingkungan cenderung memilih produk gerabah sebagai alternatif yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah nilai kualitas dan kekhasan. Proses pembuatan gerabah melibatkan keterampilan tangan tinggi dan penggunaan bahan-bahan berkualitas, sehingga produk gerabah seringkali dianggap memiliki nilai tambah dan kualitas yang baik. Yang selanjutnya adalah pasar online. Kemajuan teknologi dan e-commerce memungkinkan para pengrajin gerabah untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara global di kancah internasional. Platform online juga memberikan akses lebih luas bagi konsumen untuk menemukan dan membeli produk gerabah dari berbagai daerah dan negara. Dengan demikian, minat pasar terhadap produk gerabah saat ini tidak hanya berfokus pada fungsi praktisnya sebagai wadah atau peralatan, tapi juga pada nilai seni, keberlanjutan, dan nilai-nilai cultural yang ditawarkannya. Strategi pemasaran gerabah mencakup identifikasi pasar target, penekanan pada keunikan produk, branding yang kuat, partisipasi dalam pameran seni, pemasaran digital aktif, dan memanfaatkan cerita di balik produk untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Nah, pelestarian gerabah ini nggak luput dari peran masyarakat juga loh teman-teman. Apa sih peran masyarakat dalam pelestarian gerabah saat ini? Nah, masyarakat dapat membantu mempertahankan warisan budaya ini dengan menghargai, memelihara, dan mengapresiasi nilai-nilai seni dan keterampilan yang terkandung dalam gerabah. Kita sebagai masyarakat juga dapat mendukung pengrajin lokal, berpartisipasi dalam event budaya, serta menggunakan gerabah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga dapat mempromosikan nih produk-produk gerabah secara lokal maupun internasional melalui sosial media atau e-commerce yang sudah tersedia di gadget kita masing-masing. Dengan keterlibatan kita sebagai masyarakat, gerabah dapat tetap hidup dan berkembang sebagai bagian penting dari identitas budaya dan ekonomi Indonesia.